Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Sulaprilia, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Angkatan 2021, dan berada di kelas M21.7. Di sini saya akan membahas salah satu masalah kesehatan lingkungan beserta upaya penanganannya. Untuk itu, jangan skip videonya. Happy watching and enjoy this video. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar, dan sebagainya. Secara garis besar, sampah dibedakan menjadi 1. Sampah organik atau basah. Contoh sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, rempah-rempah atau sisa buah, dan lain-lain yang dapat mengalami pembusukan secara alami. Yang kedua, sampah anorganik atau kering. Contohnya logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol, dan lain-lain yang tidak dapat mengalami pembusukan secara alami. 3. Sampah berbahaya. Contoh baterai, botol racun, nyamuk, jarum suntik bekas, dan lain-lain. Permasalahan sampah di Indonesia antara lain semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat, kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah. Sampah sebagai tempat berkembang dan sarang dari serangga dan tikus menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air, dan udara. Menjadi sumber dan tempat hidup kuman-kuman yang membahayakan kesehatan. Menurut Sirkular 1989, pembuangan sampah yang tidak diurus dengan baik akan mengakibatkan masalah besar karena penumpukan sampah atau membuangnya sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga akan berdampak ke saluran air tanah. Selain itu, menurut Ross 1994, eksplorasi lingkungan menjadi isu yang berkaitan dengan pengurusan terutama sekitar kota. Oleh sebab itu, banyak negara besar melakukan incineration atau pembakaran yang menjadi alternatif dalam pembuangan sampah. Sementara itu, permasalahan yang dihadapi untuk proses ini adalah biaya pembakaran lebih mahal dibandingkan dengan sistem pembuangan akhir atau sanitary landfill. Apabila sampah ini digunakan untuk pertanian dalam jumlah yang besar, maka akan menimbulkan masalah karena mengandung logam berat. Alternatif pengelolaan sampah. Untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh, perlu dilakukan alternatif pengelolaan landfill. Bukan merupakan alternatif yang sesuai karena landfill tidak berkelanjutan dan menimbulkan masalah lingkungan. Malahan, alternatif tersebut harus bisa menangani semua permasalahan pembuangan sampah dengan cara mendaur ulang semua limbah yang dibuang kembali ke ekonomi masyarakat atau ke alam, sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam. Untuk mencapai hal tersebut, ada 3 asumsi dalam pengelolaan sampah yang harus diganti dengan 3 prinsip-prinsip baru. Pembuangan sampah yang tercampur merusak dan mengurangi nilai dari material yang mungkin masih bisa dimanfaatkan lagi. Bahan-bahan organik dapat mengontaminasi atau mencemari bahan-bahan yang mungkin masih bisa didaur ulang, dan racun dapat menghancurkan kegunaan dari keduanya. Sebagai tambahan, suatu porsi peningkatan alur limbah yang berasal dari produk-produk sintetis dan produk-produk yang tidak dirancang untuk mudah didaur ulang perlu dirancang ulang agar sesuai dengan sistem daur ulang. Produksi bersih dan prinsip 4R. Produksi bersih atau clean production merupakan salah satu pendekatan untuk merancang ulang industri yang bertujuan untuk mencari cara-cara pengurangan produk-produk samping yang berbahaya, mengurangi polusi secara keseluruhan, dan menciptakan produk-produk dan limbah-limbahnya yang aman dalam kerangka siklus ekologis.
Prinsip-prinsip produksi bersih adalah prinsip-prinsip yang juga bisa diterapkan dalam keseharian, misalnya dengan menerapkan prinsip 4R, yaitu reduce atau mengurangi. Sebisa mungkin, lakukan minimalisasi barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Itulah tadi pembahasan tentang masalah kesehatan lingkungan sampah yang ada di Indonesia, serta cara-cara penanganannya. Wah, materi yang menarik bukan? Untuk waktu yang kalian luangkan untuk menonton video ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like video ini dan share ke temanmu untuk menambah pengetahuan temanmu juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.